Halo, kenapa? Aku mau tanya nih guys, sekarang ada tugas PKN bukan sih? Iya ada. Kalau nggak salah, temanya tuh demokrasi ya? Iya bener, demokrasi. Oke. Makasih ya infonya. Demokrasi. Inilah kami, mahasiswa yang selalu dituntut untuk berdaya pikir kritis dan juga aktif dalam setiap hal yang terjadi terhadap bangsa ini. Namun, apakah yang sedang terjadi terhadap bangsa kita saat ini? Apakah semuanya sejalan dengan kata demokrasi? Sering kita jumpai bahwa kebijakan yang seharusnya dibuat untuk kesejahteraan rakyat justru telah membunuh rakyat kita sendiri. Ya, seperti itulah keadaan negeri kita saat ini. Dan ya, ternyata masih ada pelanggaran demokrasi di Indonesia. Yang kukira demokrasi di negara ini sudah cukup baik, namun akhirnya hanya sebagai slogan saja. Ya, begitulah Indonesia. Dulu, para pendahulu kita memperjuangkan Indonesia. Namun sekarang, hal itu akan sia-sia atau sebuah omong kosong belaka. Mengapa begitu? Karena contoh kecilnya saja, misal sekarang kita bebas memilih dan menganut kepercayaan tanpa adanya sebuah paksaan dari siapapun. Entah itu agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, maupun Konghucu, semuanya berkumpul di satu tempat tanpa adanya diskriminasi akibat dari perbedaan keyakinan yang dianut. Namun, di sisi lain, demokrasi semakin berkembang, terutama di era reformasi seperti ini. Negeri ini terdapat perbedaan pendapat yang selalu terjadi karena sekarang setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapatnya. Kita sebagai mahasiswa, terkhususnya warga Indonesia, jangan sampai lupa bahwa sejatinya setiap orang berhak mendengarkan dan didengarkan, walaupun tidak semua penyampaian aspirasi berakhir damai dan menemukan hasil bersama. Untuk itu, mari bangun negeri kita ini lebih ke arah yang baik dan lebih maju lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliana, saya masih semester 8 di Universitas Nusantara, jurusan IPGSD. Nama saya Surya. Apa yang terlintas di benak saat mendengar kata demokrasi? Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya demokrasi itu adalah sesuatu pemerintahan yang mengajak atau partisipasi daripada rakyat yang untuk bisa ikut berkontribusi dalam pengambilan sebuah kebijakan atau keputusan. Di mana demokrasi ini sering kita kenal dengan istilah dari undang oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya kita ini sebagai mahasiswa, termasuk rakyat Indonesia, yang harus bisa berpartisipasi dalam sebuah pengambilan keputusan secara bersama-sama dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Tentunya keputusan yang diambil pun keputusan yang memang harus bisa selaras dengan apa yang dibutuhkan oleh rakyat, karena kita bagian dari rakyat itu sendiri. Itu ya. Lalu, bagaimana keadaan demokrasi di Indonesia saat ini? Sekarang itu sangat
ketika apalagi saya sebagai pedagang es doger merasakan senang dengan adanya demokrasi Pancasila di negara kita. Mudah-mudahan negara kita itu mempunyai kekuatan yang utuh dengan baik, dengan pelaksanaan demokrasi Pancasila yang begitu elit. Untuk keadaan demokrasi kita saat ini, kita sudah beberapa elemen yang telah menerapkan demokrasi itu. Mungkin ada beberapa yang belum juga bisa menerapkan demokrasi dengan benar ya. Ada beberapa kecurangan, ada beberapa hal yang tidak selaras dengan sebagaimana mestinya gitu ya. Nah, hal tersebut perlu menjadi pelajaran untuk kita sebagai mahasiswa. Untuk apa? Untuk kita mengetahui kebenaran yang seharusnya dilakukan oleh demokrasi itu sendiri gitu. Misalnya dalam sebuah pengambilan keputusan pemilihan dan lain-lain, yang harus kita lakukan adalah asas kejujuran. Tentunya kita sebagai rakyat harus bisa jujur dalam memilih, dan pesannya sih untuk kita semua ya, kita harus bisa memilih sesuatu atau memutuskan sesuatu dengan bijaksana dan dengan landasan kejujuran tentunya. Ketika kita mengedepankan asas kebijaksanaan, lalu kita menggunakan asas kejujuran, maka hasil yang diterima pun insya Allah pasti akan selaras dan pasti mengarah pada hal yang benar. Tentunya sebelum ke sana kita pun harus belajar terlebih dahulu, karena kita sama-sama mahasiswa yang masih perlu belajar gitu, untuk bertindak hati-hati agar tidak mudah terjerumus gitu dengan hal-hal yang memang sebenarnya itu hal buruk gitu. Jadi jangan sampai kita tertipulah dengan hal-hal yang sebenarnya yang buruk, tapi sebenarnya hal yang sebenarnya baik, tapi kita melihat itu buruk gitu kan. Itu balik lagi kepada perspektif. Jadi pandai-pandailah kita bisa belajar melihat mana yang benar dan mana yang buruk. Jadi lebih analisis lagi aja dari sudut-sudutnya atau apa-apanya, kita belajar lagi, karena kita sebagai mahasiswa tugasnya adalah belajar. Ini aja sih yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Baik Bapak, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf mengganggu waktu. Kenapa saya tadi perkenal nama, saya udah dikejar tapi Neng jadi diperkenalkan. Ini Neng siapa? Aku Zahra. Zahra ini Cinta. oh Cinta, apa kita? Ini kira dari mana semua? Ke Bumi. Oh, Umi semester Apa? Semester 2. di Umi ini. Ya. Terima kasih. Ini mudah-mudahan dalam pelaksanaan kuliah ini diberikan rahmat Allah, pengertian atau ilmu yang baik dan bermanfaat bagi kita sesuai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecerdasan yang baik dan itulah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah terlibat dalam proses pembuatan video ini. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.